Saya Naila Malisa Dwi Putri, Bu. Bagaimana sih Ibu mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum mengajar mata pelajaran aplikasi lembaga administrasi pemerintahan di kelas 12? Ya, yang pertama pasti kita harus menyesuaikan dengan CP. Ya, capaian pembelajaran yang ada kan dari capaian pembelajaran itu ada elemen-elemennya ya. Dari elemen itu sebenarnya kan udah tahu materi apa aja yang akan diajarkan gitu. Jadi sebenarnya dari CP, kemudian dari materinya dan tentunya juga dari karakteristik siswanya. Biasanya ditentukannya itu sih. Jadi kayak kalau mau dulu itu kan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan di kelas gitu ya kan. Kemudian penyampaian materinya itu gimana gitu. Jadi itu sih CP, materi sama karakteristik siswanya, lebih ke situ. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang biasanya Ibu terapkan saat mengajar akuntansi pemerintah? Langkah-langkah ya. Ini tuh udah ke modul banget nih, gitu ya kan? Ke modul banget gitu. Jadi kalau misalnya langkah-langkahnya yang pertama pasti ya persepsi ya. Persepsi dulu, kemudian baru penyampaian materi atau kita bisa persepsi itu kan ada pembukaan, kemudian misalkan nih cek kehadiran, kemudian mereview sedikit tentang materi yang sebelumnya, kemudian bridging ke materi yang akan disampaikan gitu ya kan. Terus setelah itu paling penyampaian materi. Dulu kita ada notebook juga ya, gitu ya. Materinya gitu ya kan. Penyampaian materi, kemudian biasanya kita lakukan discuss atau pengerjaan, bisa discuss dulu setelah materi, bisa discuss kemudian LKPD. LKPD kalau dulu mungkin kita lebih ke siklus itu ya, lebih ke siklus. Kemudian kan kita dalam pengerjaan LKPD harapannya sih bisa kita kerjakan bareng-bareng, maksudnya nggak yang spesifik. Kalau waktu pengerjaan LKPD itu sebenarnya kalau Busakti itu lebih ya udah saatnya belajar tuh nggak apa-apa. Pengerjaan LKPD kalian tanya, kita bareng-bareng gitu kan ya kalau siklus ya. Tapi kalau misalkan evaluasi gitu ya, evaluasi itu kan kayak ulangan atau apa ya, ya udah itu kan untuk mengukur kemampuan. Nah, jadi kalau LKPD apalagi praktek ya, kalau gitu kan untuk praktek. Kemudian setelah itu ya udah terakhir baru mungkin pembahasan dan refleksi gitu, refleksi pada pembelajaran. Jadi itu persepsi, materi, discuss, LKPD, kemudian baru refleksi dan penutup. Nah, cara Ibu menyusun alat evaluasi atau penilaian untuk mengukur pemahaman si siswanya itu? Iya, maksudnya nilai tadi. Iya. Maksudnya nilai kan. Yang pertama pasti itu ya apa? Tes mungkin bisa tertulis, bisa praktek, gitu ya kan? Hasil tes tertulis, hasil tes praktek, kemudian mungkin lisan, ya. Karena juga kita itu mempersiapkan kadang anak-anak ini kalau secara tertulisnya bisa, gitu ya kan? Cuma kadang kalau suruh ngomong bingung. Iya betul, tapi apa ya gitu ya kan? Gitu ya. Kan bisa ya, sehingga jangan bisa gitu ya. Dan yang pasti juga ada penilaian sikap dan keterampilan. Kan kayak lisan itu juga termasuk keterampilan. Apakah Ibu pernah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan guru ajar dengan kemampuan siswa atau kurikulum yang berlaku? Jika iya, bagaimana cara Ibu ini mengatasi si kesulitan ini, Bu? Yang pasti iya dong, gitu ya kan? Iya banget, gitu ya. Apalagi sebenarnya akuntansi pemerintahan itu kan materi baru juga ya. Dan gampang banget ya, Bu ya? Dan agak sedikit berbeda dengan siklus jasa dagang maupun manufaktur. Mungkin dari segi penamaan akun. Bisa yakin itu hilang kan, nama akunnya itu nggak ada yang gantung ya kan? Masih nyambung, Bu. LRA apa ya? Iya, oke, sal ya, perubahan sal ya. Nah itu kan adalah merupakan yang baru gitu. Dari kelas 10, 11 itu nggak pernah ketemu. Sedangkan di kelas 12 ketemu yang perubahan sal. Jadi Bu Safi itu harus memperumpamakan kayak ini tuh kayak ini loh gitu kalau di jasa dagang. Oh ini tuh kayak ini loh. Jadi menyesuaikan dengan karakteristik siswa juga dan kesulitan materi. Itu kesulitan materi juga. Ya tapi kalian ada nggak? Nggak ada. Nggak kesulitan. Dan selanjutnya bagaimana cara Ibu mengevaluasi apakah perangkat pembelajaran ini perangkat pembelajaran yang digunakan itu sudah efektif membantu proses belajar siswa? Oke.
Yang paling sederhana adalah bagaimana bisa dilihat dari evaluasinya itu, ini anak-anak aktif nggak di kelas, ya kan? Aktif nggak nih? Paham nggak nih? Gitu. Misalkan misalnya tanya, paham bu, tapi kosong gitu ya kan? Kadang ini tanya diam 1000 bahasa itu kita juga menjadi evaluasi gitu kan. Jadi bisa terlihat langsung, rasa langsung itu pas saat belajar sebenarnya aktivasi seperti. Kemudian dari refleksi di akhir, entah itu akhir materi maupun akhir pembelajaran itu di mana gitu ya kan. Ya pasti akan selalu ada sebagian siswa yang paham, sebagian disiplin, sebagian hilang tuh nggak paham sama sekali gitu ya kan. Cuman kadang kita menyesuaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil rancangan modul ajar yang telah kami susun dan kembangkan hingga tahap final. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akila Hilmi Azhara dan rekan saya terdapat Naila Malisa Dwi Putri, Yunike Virginia Surbakti, dan Syifa Aulia Fatoni. Jadi, modul ajar ini disusun berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Dalam proses penyusunan ya, kami mengacu pada pedoman modul ajar yang digunakan oleh sekolah agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Juga terdapat arahan dan bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran, yaitu Bu Ati, Bu Widi, dan Pak Wahyu. Jadi melalui video ini kami akan menjelaskan komponen-komponen modul ajar yang telah kami rancang, mulai dari identitas modul, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, hingga asesmen yang digunakan. Selamat menyaksikan presentasi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Modul ini disusun berdasarkan kurikulum Merdeka dan mengacu pada capaian pembelajaran pada fase F. Alasan kami memilih materi akuntansi lembaga atau instansi pemerintah karena materi ini itu memiliki keterkaitan langsung dengan dunia kerja, khususnya pada bidang administrasi dan keuangan pemerintah. Selain itu tuh saat ini tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi. Oleh karena itu, peserta didik perlu nih memahami bagaimana proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan pemerintah dilakukan sesuai standar yang berlaku. Di sini ada visi misi SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Untuk ya, informasi umum, yang pertama institusinya adalah SMK Negeri 2 Cikarang Barat untuk jenjang SMK fase F kelas 12 semester ganjil. Untuk judul modulnya adalah akuntansi dan elemennya akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Alokasi waktunya adalah 40 JP 45 menit, yang dimana 2 JP 45 menit setiap pertemuan belajar dengan total 18 pertemuan, dan 4 JP 45 menit, 2 JP 45 menit untuk UTS dan 2 JP dan 40 menit 5 menitnya untuk UAS. Jumlah pertemuannya adalah 20 pertemuan dan tahun pembelajaran untuk 2026 sampai 2027. Dan di sini ada kompetensi awal, yaitu peserta didik telah mencapai kompetensi terkait prinsip dasar profesi, etika profesi, serta standar operasional, serta prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan kerja bidang akuntansi dan keuangan lembaga.
Selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu desain pembelajaran. Yang A ini ada capaian pembelajaran biasa disebutnya CP. Pada akhir fase pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan standar akuntansi yang digunakan pada lembaga atau instansi pemerintah serta memahami proses penyusunan laporan keuangan pemerintah. Nah, untuk mencapai capaian tersebut, kami merumuskan beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya itu ada memahami konsep dasar akuntansi pemerintah, terus juga ada mengidentifikasi dokumen transaksi pemerintah, lalu juga ada memahami prosedur administrasi keuangan. Jadi, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktik yang dapat diterapkan secara langsung. Next. Lalu di sini yang C ada praktik pedagogis. Dalam modul ini kami menggunakan pendekatan deep learning dengan beberapa model pembelajaran seperti discovery learning, problem based learning, project based learning. Sedangkan metode yang digunakan antara lain itu ada diskusi, tanya jawab, presentasi, simulasi, demonstrasi, dan proyek. Menurut kami ini kombinasi model tersebut cukup sesuai karena materi akuntansi pemerintah ini itu enggak hanya dijelaskan secara teori, tetapi juga dia itu perlu dipraktikkan melalui studi kasus dan penyelesaian masalah yang nyata. Lalu di sini ada kemitraan pembelajaran, itu dibagi dua. Ada kemitraan dalam sekolah yang isinya tuh guru mata pelajaran, lalu yang kedua ini ada kemitraan luar sekolah. Yang pertama itu dia ada orang tua atau wali murid, lalu juga ada dunia industri, lalu yang ketiga ada perusahaan atau instansi mitra praktik kerja lapangan atau bisa juga disebut PKL. Next. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada modul ini itu juga terdapat pemanfaatan teknologi digital. Ya, beberapa media yang digunakan yaitu dari sarana prasarannya dengan digital dan non digital seperti memakai buku paket akuntansi lembaga, lalu lembar kerja siswa, e-book, dan lain-lain. Seperti perangkatnya yaitu menggunakan LCD atau proyektor, alat praktik administrasi dan pencatatan transaksi, kalkulator, dan perangkat pendukung akuntansi. Lalu perangkat teknologinya yaitu seperti laptop atau komputer. Nah, pemanfaatan media digital seperti memakai kuis interaktif akuntansi, lalu memakai video pembelajaran seperti video konsep dasar akuntansi lembaga, lalu juga ada tutorial dan forum dan memakai forum diskusi digital seperti diskusi kasus transaksi keuangan lembaga saat di kelas. Lalu pemanfaatan bermanfaatnya adalah pembelajaran ini diharapkan peserta didik ini dapat memahami pentingnya penerapan akuntansi pada lembaga instansi pemerintah, khususnya dalam pengolahan administrasi dan pencatatan keuangan pemerintah, desa, dan kelurahan. Lalu menggunakan pertanyaan pemantik. Seperti yang pertama, kayak apakah yang Anda ketahui tentang akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, lalu juga kayak apa perbedaan transaksi belanja, pembiayaan, dan administrasi pada desa atau kelurahan, dan menggunakan persiapan pembelajaran seperti melakukan pengecekan nih kelengkapan perangkat ajar, lalu menyiapkan contoh transaksi belanja, pembiayaan, dan aset desa atau kelurahan. Nah, hal ini itu dilakukan agar pembelajaran itu lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik saat ini dan yang sudah dekat dengan teknologi. Baik, selanjutnya di sini ada kegiatan pembelajaran. Jadi, secara umum, kegiatan pembelajaran itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Nah, dalam modul ajar ini ada 18 pertemuan aktif, di mana setiap pertemuannya itu sama. Terdapat 3 tahap. Yang pertama itu tahapan kegiatan awal yang berisi apersepsi, motivasi, penyampaian tujuan pembelajaran, serta pertanyaan pematik. Lalu pada kegiatan intinya, peserta didik ini melakukan eksplorasi materi, di mana peserta didik itu melakukan diskusi kelompok, praktik pencatatan transaksi, penyelesaian kasus, dan presentasi hasil kerja mereka. Dan yang di tahap ketiga atau terakhir itu merupakan penutup yang berisi refleksi yang diberikan oleh guru dan juga peserta didik, kemudian penguatan materi dan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, alurnya ini sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran aktif karena peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran.
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam model ini juga terdapat tiga jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik yang digunakan untuk mengetahui kondisi awal dan kesiapan pembelajar peserta didik. Yang kedua ada asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran melalui aktivitas, diskusi, dan tugas peserta didik. Yang ketiga ada asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi dengan adanya tiga jenis asesmen tersebut, guru dapat memantau perkembangan peserta didik secara lebih menyeluruh. Yang pertama, materi disusun secara sistematis dari konsep dasar hingga praktik komprehensif. Yang kedua, pembelajaran ini berpusat pada peserta didik karena banyak menggunakan diskusi, presentasi, dan penyelesaian ke studi kasus. Yang ketiga, modul memanfaatkan teknologi digital sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, asesmen yang digunakan cukup lengkap karena mencakup aspek diagnostik, formatif, dan sumatif. Selanjutnya di sini juga ada remedial dan pengayaan. Lalu ada refleksi siswa dan guru. Selanjutnya ada lampiran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada alur tujuan pembelajaran, di mana isinya itu terdapat elemen, kemudian capaian pembelajarannya, kemudian konten-konten yang akan diberikan kepada peserta didik, lalu tujuan pembelajaran dari konten yang diberikan, lalu ada kode TP-nya, ada alokasi waktunya, di mana setiap eh, konten itu berisi 2 JP, dan juga ada yang 4 JP sesuai dengan eh, seberapa kompleks dari materinya, dan materi ini ATP ini berada di eh, kelas 12 semester ganjil. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan minggu efektif. Jadi, pada semester ganjil, hitungannya itu ada 20 minggu efektif dengan setiap pertemuan itu 2 JP atau setara dengan 90 menit. Nah, jadi di semester ganjil itu terdapat 40 JP aktif. Lalu di semester genap, boleh scroll. Ya, nah di semester genap itu terdapat minggu efektifnya hanya 19 minggu dengan setiap pembelajaran juga 2 JP, jadi total aktifnya itu ada 38 JP. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada panduan asesmen. Jadi, di sini ada panduan asesmen dari asesmen diagnostik dan juga asesmen formatif serta asesmen sumatif, di mana diagnostik ini diberikan berupa kuesioner sederhana kepada para siswa untuk mengetahui kondisi dari si siswanya. Lalu yang kedua ada asesmen formatif. Ini mengukur ketercapaian materi secara praktikal sehingga terlihat pencapaian siswa pada proses pembelajarannya. Lalu yang ketiga ada asesmen sumatif, di mana bentuknya ini asesmen tes dengan ada ketentuan KKTP-nya atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan perhitungan KKTP ini untuk akuntansi lembaga instansi pemerintah itu adalah 80. Oke, selanjutnya di sini ada bahan bacaan dan lembar kerja siswa atau alur materinya. Jadi materinya ini disusun secara bertahap dari yang paling dasar hingga yang lebih kompleks. Dimulai dari dokumen transaksi pemerintah, lalu ada basis akuntansi pemerintah, struktur kode rekening pemerintah, transaksi pendapatan desa, transaksi belanja desa, transaksi pembiayaan desa, pencatatan aset desa, hingga review dan praktik komprehensif. Jadi, penyusunan materi atau lembar bacaannya itu dilakukan secara bertahap agar peserta didik memahami konsep terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pencatatan dan penyusunan laporan. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada lembar aktivitas dari peserta didik. Setelah peserta didik ini belajar dan memahami dari lembar bacaan, selanjutnya mereka akan diberikan yang namanya asesmen formatif. Nah, ini terdapat 5 LAPD yang akan mereka kerjakan. Lalu selanjutnya ada asesmen sumatif. Boleh di next.
Nah, ada asesmen sumatif yang bentuknya itu pilihan ganda dan juga soal esai, di mana pilihan gandanya itu 15 pertanyaan dengan setiap pertanyaan 4 poin, dan soal esai ada 5 pertanyaan dengan 5 soal. Dengan setiap poinnya itu ada 8 poin, lalu diberikan kuis, dan juga implementasi dari PJBL. Jadi, eh, mereka belajar tidak hanya teori, tapi juga harus terdapat output yang diberikan. Selanjutnya ada, boleh di next. Nah, selanjutnya ada glosarium. Di sini ada istilah dan arti dari materi-materi yang sudah kami berikan. Dan yang terakhir terdapat daftar pustaka. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Demikian pemaparan modul ajar yang telah kami rancang dan susun berdasarkan hasil observasi di SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Jadi proses penyusunan modul ajar ini memberikan pengalaman bagi kami dalam memahami bagaimana perencanaan pembelajaran dirancang secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kami juga berharap modul ajar yang telah kami kembangkan dapat menjadi gambaran penerapan hasil observasi ke dalam perencanaan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.